Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adikku semuanya, apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan juga sehat walafiat serta selalu semangat walaupun kita belajar di rumah. Baik, pada video ini kita akan belajar bersama mata pelajaran Al-Quran dan Hadis, materi tentang hakikat penciptaan manusia. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada materi tentang hakikat penciptaan manusia, kita akan menganalisis Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12-14 dan juga Quran Surah An-Nahl ayat 78. Yang pertama adalah Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai ayat 14. Sebelum kita memahami secara mendalam Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14, mari kita sama-sama bacakan dulu ayat tersebut. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين Sadaqallahul azim. Artinya, dan sungguh kami telah menciptakan manusia dari saripati yang berasal dari tanah, kemudian kami menjadikannya air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Kemudian air mani itu kami jadikan sesuatu yang melekat. Lalu sesuatu yang melekat itu kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami menjadikannya makhluk yang berbentuk lain. Maha suci Allah, pencipta yang paling baik. Al-Quran Surah Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14. Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 ini dijelaskan bahwasanya manusia itu diciptakan dari saripati yang berasal dari tanah. Nah, kemudian dengan kekuasaan dan izin Allah Subhanahu wa taala, saripati tadi kemudian dirubah menjadi sebuah nutfah atau air mani. Nah, dalam ilmu biologi, air mani laki-laki itu disebut dengan sperma. Sedangkan air mani seorang perempuan disebut sel telur atau ovum. Nah, ketika dua ini bertemu dalam sebuah pembuahan, maka akan membentuk sebuah sel tunggal, yang mana sel tunggal ini akan tinggal di sebuah tempat yang kokoh, yaitu rahim seorang perempuan. Ketika di dalam rahim selama 40 hari, nutfah ini akan berkembang menjadi segumpal daging atau alaqah. Nah, alaqah ini kemudian akan berkembang biak dengan cara membelah diri
Nah, sehingga menjadi banyak dan akhirnya menjadi mudghah atau segumpal daging. Kemudian segumpal daging ini akan menjadi tulang belulang yang terbungkus menjadi daging dan akhirnya menjadi seorang bayi manusia. Selanjutnya adalah Quran surah An-Nahl ayat 78. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. Artinya, dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberimu pendengaran, penglihatan, dan hati nurani agar kamu bersyukur. Quran Surah An-Nahl ayat 78. Nah, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya bayi manusia ketika lahir ke dunia, dia dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Namun dengan kekuasaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bayi manusia tersebut diberi bekal berupa atribut-atribut penting, yaitu pendengaran, penglihatan, hati nurani atau akal sehat. Nah, di sini yang pertama adalah pendengaran. Kenapa pendengaran? Karena pendengaran itu merupakan unsur utama bagi seseorang ketika dia ingin mengetahui sesuatu yang belum diketahuinya. Nah, kemudian akan diperkuat dengan indera penglihatan dan akan disimpan di dalam hati menjadi sebuah ilmu pengetahuan. Baik, adik-adikku sekalian, mungkin sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa kalian pahami. Untuk tugas nanti akan saya bagikan lewat pesan online. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.